Tergantung dari masalahnya. Sesuatu yang mubah, kemudian kita mengambil keputusannya salah. Kemudian dia pikirin yang mengakibatkan jiwanya terganggu. Yang mestinya tidak perlu terganggu, kenapa dia harus terganggu? Jadi berkaitan dengan mindset gitu loh. Nah, kalau itu dianggap sebagai sebuah ujian, sebagai sebuah musibah, maka kalau kita menghadapinya dengan sabar, maka Allah akan memberikan rahmat. Karena itu bagian dari musibah. Contoh misalnya, bukan perkara agama, kita salah memutuskan dalam dua perkara yang mubah. Contoh pekerjaan. Ada dua pekerjaan yang ini merupakan pilihan, dua-duanya baik. Dua-duanya tidak melanggar syariat. Hanya karena apa? Hanya karena kita menganggap salah keputusan. Pekerjaan si A, pekerjaan di A, instansi A ini gajinya gede. Pekerjaan di B ini gajinya tidak gede. Dua-duanya pekerjaan bidangnya sama, baik. Sama bagusnya, tidak haram gitu loh. Cuman karena kita salah memutuskan milih yang B. Kemudian kita berpikir, waduh saya salah keputusan. Jane aku mlebu ning sing ae rek, bayaranku gede. Apalagi ada provokator, kon niku goblok. Biyen bayaranmu sakmene, kon lapo mlebu nang kene iku. Mestine kon mlebu nang kene, mikir bengi gak iso turu. Termasuk ujian atau tidak itu? Ujian itu. Kalau kita menghadapinya dengan sabar, kemudian kita serahkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahwa semua ini milik Allah. Apa yang kita kerjakan ini atas kehendak Allah Jalla wa'ala. Allah akan memberikan rahmat. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. Dan diantaranya kalian akan kuuji dengan rasa takut. Termasuk ketakutan gak itu? Takut. Takut gak cukup. Iya rek, jani nang sing ae ku cukup. Tak gawe bojo. Iki nek iki gawe sitok tok gak. Takut kan, ada ketakutan. Minal ju', rasa lapar. Wa naqsim minal amwal, kehilangan atau kurangnya harta. Wal anfus, kekurangan jiwa. Wath thamarat, dan kekurangan buah-buahan. Apa perintahnya kalau kita diuji dengan semua itu? Wa basyiris sabirin. Beri kabar gembira bagi mereka orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Alladzina asabathum musibah, yaitu orang-orang yang apabila dia diuji oleh Allah, ditimpa musibah. Kalau seandainya tadi itu dianggap sebuah musibah yang kita akhirnya berpikir, merasakan, walaupun hanya pada taraf psikis saja, belum sampai kepada fisik. Tapi nek berlarut-larut dipikiri terus, bisa menghantam ke fisik. Itu termasuk musibah. Tapi ketika dia sabar, menyerahkan semua ini kepada Allah, dia ucapkan sebagai bentuk tauhidnya kepada Allah, inna lillah, sesungguhnya kami milik Allah. Pekerjaan ini juga dari Allah. Keputusan yang sudah saya putuskan ini mungkin Allah yang menghendaki. Kita tidak tahu hikmah di balik ini semua. Ya wis tak terima wae. Itu termasuk bentuk kesabaran. Inna lillah, sesungguhnya kami milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya hanya kepadanya lah kami akan kembali. Bisa jadi yang kita anggap buruk hari ini, ke depan bisa menjadi baik. Kan sebaliknya, apa yang kita anggap baik hari ini, bisa jadi nanti buruk buat kita. Makanya dalam hal ini, jangan sampai kita ditinggalkan oleh Allah. Tidak minta pertolongan kepada Allah. Nah, kalau kita bisa menghadapi semua ini dengan sabar, apa janji Allah pada ayat berikutnya?
ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberkahan dari Allah, wa rahmah, dan rahmat dari Allah, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Apa saja yang kita hadapi sekarang ini mungkin barangkali ujian yang Allah berikan kepada kita. Maka kita harus apa? Positive thinking. Berpikir positif. Sekalipun kita menganggap bahwa ini buruk buat kita, mungkin ada hikmah di balik itu. Yang penting minta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya Allah, berilah aku petunjuk dari apa yang telah kau putuskan untuk diriku ini. Makanya kita tiap hari diajarkan, jangan sampai lepas kita dari Allah. Apa yang kita ucapkan? Ya Hayyu, Ya Qayyum. Wahai yang maha hidup, wahai yang terus menerus mengurusi makhluk. Apa katanya? Birahmatika. Dengan rahmatmu wahai Allah. Astaghith. Aku minta pertolongan. Ini genting, ini gawat ini. Wala takilni ila nafsi tarfatain. Jangan kau tinggalkan kami wahai Allah. Jangan kau tinggalkan kami walau sekejap mata. Berarti kita ini pengen selama 24 jam full ditemani oleh siapa? Ditemani oleh Allah. Kita harus memahami loh, zikir itu jangan hanya diucapkan di lisan itu. Kita ini minta supaya ditemani 24 jam oleh Allah. Ya Allah, jangan tinggalkan aku ya Allah. Kita sendiri harus minta supaya Allah jangan meninggalkan kita. Tapi sampean malah meninggalkan Allah. Menganggap bahwa Allah gak ada. Buka HP. Kau nak uang rek. Padahal tadi zikir pagi petang, jangan sampai Allah meninggalkan kita. Tapi sampean masih menganggap bahwa gak ada orang. Makanya dia buka hal-hal yang tidak diridhoi Allah. Padahal Allah lihat. Ta'arud, bertentangan. Maka mintalah kepada Allah. Supaya kita selalu mendapatkan rahmatnya. Dipantau 24 jam. Wallahu a'lam.